Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengan kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lighting up candle. Yang pertama, kelompok saya yang bernama Andita Aulia Putri, terus Dinda Novela Febiansa, dan saya sendiri Sandy Kurniawan. Ya, selanjutnya yang pertama yaitu pengertian lighting up candle. Lighting up candle adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang dikembangkan oleh Amazon untuk menyimpan dan menampilkan buku elektronik serta media digital lainnya. Jadi, menurut pendapat saya, lighting up candle merupakan sebuah perangkat lunak dan perangkat keras yang dikembangkan oleh Amazon yang berguna untuk menyimpan dan menampilkan buku elektronik serta media digital lainnya. Selanjutnya yaitu perkembangan lighting up candle. Dunia penerbitan buku saat ini sedang mengalami perubahan pemahaman yang sebagian besar didorong oleh teknologi baru. Penulis yang sebelumnya menemukan diri mereka tertutup dari penerbitan tradisional sekarang dapat menggunakan teknologi yang mendistribusikan buku mereka. Jadi, menurut pendapat saya, yaitu seiring perkembangan zaman, dunia penerbitan buku saat ini mengalami perubahan yang saat ini didorong oleh teknologi baru. Selanjutnya yaitu dari perkembangan lighting up candle. Intinya, di dalam perkembangan teknologi di era modern, seseorang membutuhkan sesuatu yang dianggapnya lebih mudah dalam mengakses informasi tanpa perlu membawa buku dimanapun dan kapanpun. Apabila kita pergi ke pantai, kita tak perlu membawa buku untuk menambah informasi atau mencari informasi. Cukup dengan menggunakan e-books kita dapat membantu mobilitas seseorang. Jadi, menurut pendapat saya, perkembangan teknologi di era modern sangat dibutuhkan oleh seseorang karena dianggap lebih mudah dalam mengakses informasi tanpa perlu membawa buku dimanapun dan kapanpun. Dalam mencari informasi, cukup dengan menggunakan e-book kita dapat membantu mobilitas seseorang. Intinya, pada perkembangan teknologi era modern ini, pastikan orang itu butuh sesuatu yang mempermudah ketika cari informasi. Nah, cukup pakai e-book dari Kindle tanpa bawa-bawa buku lagi, dimana aja, kapan aja informasi pun dapat. Slide selanjutnya yaitu perkembangan lighting up Kindle. Pada peluncuran produk baru dari Amazon.com yaitu Kindle. Nah, Kindle ini sebuah perangkat membaca portable atau semacam kayak buku digital gitu. Nah, Kindle ini memuat akses cepat dengan 200 buku yang di dalamnya ada buku, blog, majalah, serta surat kabar. Jadi teknologi Kindle itu kayak semacam HP dan nggak perlu lagi sambung ke wifi atau hotspot sehingga bisa mengunduhnya di mana aja dan kapan aja. Selanjutnya, kelebihan lighting up Kindle. Kelebihan Kindle yaitu juga bisa buat cari arti di sebuah kata yang kita nggak tahu artinya itu apa. Lalu bisa disorot, terus nanti akan muncul di kamus instan, atau ada tautan buat nunjukin ke kalian jawaban melalui sumber lain kayak Wikipedia gitu. Lalu manfaatnya yaitu buku-buku penulis gak perlu lagi dicetak karena udah tersedia di Kindle selamanya. Nah, keuntungan buat para penulis, mereka bisa ngerevisi kapan aja karena buku mereka bentuknya udah digital, jadi gampang diubah ketika merevisi, tetapi tetap dikenakan biaya ketika mengunduh dan si penulis dapat royalti. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang kondisi saat ini Kindle. Nah, pada saat ini Kindle memulai debutnya dengan boost di Charlie Rose. Pada kondisi saat ini, Kindle perlu membangun awal yang baru karena produk yang ditawarkan tampaknya kurang begitu diminati oleh konsumen. Seperti halnya MP3 dan iPhone. Dengan awal yang baru ini, Kindle bisa sukses menembus target pasar dalam minat konsumen menggunakan produknya. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang pendapatan lighting up Kindle. Menurut penulis Kevin Money, dia berkata bahwa
Masih terlalu dini untuk memberitahu kami bahwa ini adalah masa depan buku. Tapi ini adalah e-book reader pertama yang dibangun untuk dapat terhubung secara nirkabel ke internet setiap saat. Ini adalah sistem pertama yang menunjukkan bahwa buku yang hidup dan terhubung. Nah, dan diperkirakan e-book ini tuh akan menembus angka yang fantastis di masa depan karena orang tidak perlu lagi membaca buku yang tebal dan susah dibawa kemana-mana. Orang akan lebih memilih e-book karena praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Selanjutnya yaitu dalam kuis terdapat pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, sebagai seorang eksekutif periklan yang bekerja dengan materi iklan, menurut Anda teori periklanan manakah yang sesuai dengan lighting up Kindle? Jadi menurut saya yaitu teori periklanan visual akan menjadi yang paling efektif dalam merilis suatu iklan. Berikutnya untuk Kindle, karena elemen visual dari iklan kemungkinan besar dapat mengarah pada sikap positif tentang Kindle itu sendiri dan merek Amazon secara keseluruhan, serta lebih mudah diingat. Proses pengodean ganda akan membantu konsumen untuk mengingat pesan dan kemungkinan akan meningkatkan kesadaran merek dan produk serta potensi penjualan. Pengodean ganda kemungkinan besar konsumen dapat menyimpan pesan di sisi kanan dan kiri otak, bukan hanya di sisi kiri. Pesan tersebut menjadi lebih kuat dan akan menjadi berpengaruh bagi Kindle dalam upaya periklanan. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2. Pertanyaan soal nomor 2 yang apa yang harus menjadi pengalokasian sumber dana dalam iklan Kindle? Menurut saya untuk mengalokasikan sumber dana harus dialokasikan untuk fitur unik yang tidak bisa didapatkan pelanggan dari buku biasa. Sebagian besar pelanggan yang gemar membaca biasanya sangat menyukai buku dan koleksi perpustakaan mereka. Kindle dapat menggunakan kemampuan penyimpanan buku untuk mengarahkan pelanggan dari memahami manfaat menjadi menghubungkan manfaat dengan nilai-nilai pribadi. Ini akan menjadi cara yang paling menguntungkan untuk membuat hubungan pribadi dan dalam sebuah iklan agar pelanggan membuat desakan merek dengan Kindle. Untuk pertanyaan nomor 3, jenis daya tarik iklan apa atau serangkaian daya tarik yang harus digunakan dalam mempromosikan Kindle? Jadi menurut jawaban saya, di study case ini kan Kindle ada di tahap awal siklus produk. Bahkan Kindle mulai punya pesaing. Nah, menurut saya daya tarik yang bagus buat Kindle itu daya tarik emosional. Kenapa? Soalnya daya tarik emosional itu yang paling kuat buat terciptanya ketertarikan pada konsumen dan merek, sehingga dapat meningkatkan kesadaran merek yang bikin konsumen beli lagi, yang akibatnya nanti berujung terciptanya loyalitas terhadap merek Kindle tersebut. Untuk pertanyaan yang nomor 4, apa yang harus menjadi judul iklan Kindle, mengapa? Untuk menarik konsumen biasanya kan dari judul serta desain saat mempromosikan. Nah, maka menurut saya judul iklan yang menarik itu seperti bawalah 200 buku kemanapun Anda pergi. Itu maksudnya bahwa ada sebuah buku digital yang efektif dengan memuat 200 buku dalam satu media. Terus yang kedua, siapa yang tahu perpustakaan sangat ringan? Itu maksudnya yang menunjukkan buku digital Kindle seperti sebuah perpustakaan berjalan. Terus yang ketiga, baca kemanapun Anda pergi. Itu maksudnya yang menunjukkan bahwa Kindle itu efektif, bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Pertanyaan nomor 5 yaitu rancang iklan cetak yang mempromosikan Kindle. Identifikasi seruan mana yang Anda gunakan dan jelaskan mengapa Anda memilihnya. Jawabannya adalah Kindle adalah peserta pasar baru e-book. Model yang ideal untuk Kindle adalah model hierarki efek karena pembeli harus dipimpin melalui seluruh proses kesadaran, pengetahuan, kesuksesan, preferensi, keyakinan, dan kemudian pembelian aktual. Terima kasih sudah menonton pembahasan kali ini. Jangan lupa like videonya ya.